سمعنا مولانا أولياء الصالحين بما يرجون المحسنين ونرحمهم kita melatih konsentrasi kita, niat kita bulatkan niat kita dulu untuk kita memperoleh barokah, memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari Al-Quran. Katakan kepada diri kita, saya cinta Al-Quran. Ya Allah, beri saya hidayah dengan Al-Quran, buka hati saya dengan Al-Quran. Mari kita mulai 1 menit saja, kita niat dengan kita hati ngaji untuk memperoleh barokahnya Al-Quran, untuk memperoleh hidayah dengan Al-Quran, hidayah Allah dengan Al-Quran, dan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari Al-Quran. Saya cinta kepada Al-Quran, saya cinta Al-Quran, saya cinta Al-Quran. Ya Allah, beri kompakan saya dalam mempelajari Al-Quran, dalam mentadabburi merenungkan isi Al-Quran, dan dalam mengamalkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Akan buka surat Al-Waqiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولحم طير مما يشتهون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. وحور عين. كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون.
illa qilan salaman salama walahmi tayrin dan daging burung mimma dari sesuatu yang sabuna lahmi tayrin dan daging burung mimma dari sesuatu yang sabuna yang menginginkan siapa mereka. Walahum dan ialah bagi mereka al-qarabun hurun adapun bidadari nisaun artinya perempuan-perempuan syadidatu sawadil uyuni yang sangat hitam matanya wa bayadhiha dan putih matanya. Ainun yang besar matanya, dikhamul uyuni yang besar matanya, artinya yang bulat matanya. Dikhamul uyuni yang besar-besar matanya. Kusirat dikasahkan ainuhu apa ainnya kata ain badalu tomiha sebagai ganti badal tomiha sebagai ganti dari tomanya ain dimujana sakilnyai karena persamaan iya. Wa mufraduhu dan adapun mufradnya ainu adalah ainan kahamra seperti kata hamra. Awalnya dari kata ainnya kemudian jadi ain. Wa fi qira'atin dan di dalam satu bacaan bijarri hurin aini dengan dijarkannya hurin aini wa hurin aini diaturkan kepada maf'ul ka'amta ilil lu'lu'il maknun seperti perumpamaan al-lu'lu'i mutiara al-maknuni yang tersimpan. Al-lu'lu'i mutiara al-maknuni tersimpan, al-masuni yang terjaga. Jazaan sebagai balasan. Maf'ulun lahu jadi maf'ul lah atau maf'ul li ajli karena sebab jazaan sebagai balasan au masdarun atau masdar wal amiru dan adapun amirnya muqaddarun adalah dikira-kira ai ja'alna yang kami menjadikan lahum bagi mereka malukira pada sesuatu yang disebutkan lil jazai untuk menjadi balasan au jazainahum atau kami memberi balasan kepada mereka bima sebab sesuatu kanu yang ada siapa mereka yang maluna adalah mereka mengerjakan. La yasma'una mereka tidak mendengar fiha di surga fi jannati di surga
pengakuan kepada kata-kata kotor. Fahisyat artinya kata-kata kotor, minal kalami dari perkataan. Wala ta'ziman dan tidak juga dosa. Aima yu'samu artinya sesuatu yu'simu ya. Yu'asamu yang dianggap dosa. Yu'asamu artinya sesuatu yang dianggap dosa atau dianggap dosa apa? Illa kecuali lakin akan tetapi dan perkataan artinya qaulan perkataan salaman salam perkataan yang penuh dengan salam perkataan salam yang berkali salam badalun menjadi bantal atau ganti mingkilan dari kata fi'il. Ba'innahum karena sesungguhnya mereka yasma'unahu adalah mendengar siapa mereka menuju surga kepada fi'il kepada perkataan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita belajar mengenai tafsir beberapa ayat dari surat Al-Waqiah sampai ayat 26. Jadi 21 sampai 26, 5 ayat. Secara maknawi atau kandungan maknanya, ini beberapa kenikmatan ahli surga yang Allah berikan, yaitu kemarin sudah ada beberapa yang disebutkan berupa air yang ditaruh di gelas-gelasnya, yang berupa khamr juga ada air, ada juga khamr yang tidak memabukkan, kemudian buah-buahan yang gampang dipilih, dan daging burung yang mereka inginkan. Jadi disebutkan bahwa daging burung itu sudah dalam keadaan masak. Ketika diinginkan oleh penduduk surga, dia diinginkan, baru ingin di dalam hatinya sudah datang dan menjadi masak di tangannya. Jadi tidak tersaji dengan dimasak, jadi langsung masak. Ini daging burung di surga, dan banyak burung-burung di surga, dan memang burung ini kita menyaksikan berterbangan di langit ini satu nikmat dari Allah, karena disebutkan kalau ada banyak itu tanda ada nikmat rahmatnya. Kalau burung-burung berkicau ini tanda rahmat. Tapi kalau ada burung yang suaranya menakutkan, itu peringatan, alarm. Di burung-burung di surga juga banyak. Jadi burung di kebun-kebun surga mereka bertengger hampir di pohon surga. Betapa indahnya pemandangan tersebut. Kemudian yang itu ditemani oleh bidadari yang ini makhluk surga yang memang bukan diciptakan di dunia, tapi mereka memang ada dari surga, artinya diciptakan memang di surga, bukan istrinya jadi bidadari, bukan, tapi memang mereka ini makhluk surga ya. Malah mereka itu memang makhluk yang khusus diciptakan di surga.
Ya walaupun pasangannya itu bisa jadi lebih cantik dari si bidadari atau lebih baik dari bidadari. Nah, intinya wahurun ain ini diberikan matanya sangat hitam, juga yang putih, ya sangat putih. Kemudian matanya itu besar-besar ya, artinya matanya itu tampak besar dari orang-orang biasanya. Ini wahurun ain. Kemudian mereka tidak dari itu tidak pernah tersentuh oleh apapun. Itu seperti mutiara yang disembunyi di dalam wadahnya. Nah, ini dan ini sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia itu. Kemudian satu lagi, di surga itu tidak ada kata-kata kotor dan tidak ada kata-kata dusta. Artinya dusta ini wala ta'ziman, tidak ada orang berbohong, misalnya kata kusuk, dengki, tidak ada. Jadi ini memang sebaik-baiknya kehidupan. Makanya yang ada apanya, wala illa filan salam. Cuma kata-kata yang penuh salam, penuh damai, artinya saling bersalam satu sama lain ketika berjumpa, hanya saling bersalam. Dan mereka tidak pernah mendengarkan kata-kata kotor. Nah ini ya, kita tidak menemukan ini di dunia, karena di dunia ini tempat di mana segala hal yang tidak enak itu ditimpakan di dunia ini. Tapi kalau di surga berbeda. Makanya bagaimana kalau ingin menciptakan tiruannya surga di dunia, meski kita tidak bisa meniru, tapi semoga ada barokahnya ahli surga yang ada di dunia ini. Ciri dari orang mukmin itu adalah ilan salam salam. Mereka itu suka mengucapkan salam. Ini ciri ahli surga. Mulutnya, lisannya tidak pernah mengucapkan hal yang kotor. Kenapa? Karena kata-kata yang kotor itu cerminan dari hati yang kotor. Ya. Hati yang kotor cerminan dari pikiran yang kotor. Jadi kalau hatinya atau pikirannya itu sudah kotor, jangan salahkan kalau ucapannya juga kotor. Anggota badannya juga akan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kasar. Kalau badan itu kasar. Nah ini, coba kita teliti diri kita, apakah kita pantas menjadi ahli surga? Kalau mulut kita itu kotor, kita tidak akan pantas. Dosanya akan dibersihkan dulu, mulutnya akan dicuci dulu di neraka. Manusia itu punya banyak sifat yang tidak baik ya selama di dunia itu. Antara lain suka berkata-kata kotor, mencaci, memaki, menyakiti dengan perkataannya, mengeluh, kemudian memfitnah, berbohong dan nah ini dosa-dosa lisan, dosa-dosa mulut ya. Dan itu dari mana sumbernya? Dari hatinya. Makanya hatinya dulu kan harus diperbaiki ya. Coba hati kita itu tidak punya suudzon kepada orang, tidak mungkin kita ngomong yang kotor ya. Jadi kalau ada orang omongannya itu kasar, keras dan tidak senonoh, kotor, bahkan penuh dengan dusta, itu karena hatinya yang juga penuh dengan kotoran-kotoran tersebut. Nah, untuk bisa mengetahui kondisi hati itu, Anda atau kita semua harus mengecek apa yang sering kita pikirkan.
Kalau yang sering kita pikirkan itu kejelekan orang lain, maka kita pun juga akan ikut-ikutan ucapan kita menjadi jelek. Makanya ya kepada para santri, jangan sibuk dengan kejelekannya orang. Tapi tidak usah sibuk mikirin kejelekannya orang. Kenapa? Karena orang belum tentu baik walaupun Anda pikirkan kejelekannya. Ini saya punya teman, pokoknya gitu ya tak salah. Saya pikirkan. Kecuali sampai itu menjadi walinya atau penanggung jawab. Tapi kalau itu teman orang lain, jangan dimikirin. Kenapa? Karena nanti sampai akan ikut kena penyakit. Ya. Jangan sibuk dengan kejelekannya orang lain, katanya Pak Ulama. Sibuklah dengan kejelekan kita sendiri. Itu pertama ya. Jadi kita tidak usah sibuk mikir kenapa kok teman kita seperti itu, kenapa. Nanti di mulut kita nanti akan keluar caci maki, cacian pada orang lain. Nah ini bukan lisannya ahli surga. Ahli surga itu adalah bilang salam. Perkataannya itu hanya salam dan salam. Tentu selain salam apa? Tasbih atau bertasbih memuji Allah itu adalah ciri dari ahli surga. Disebutkan bahwa ini warui ya. Kamsal lil maknun yang itu keterangan para bidadari surga itu tidak pernah tersentuh oleh laki-laki lain selain orang yang memilikinya, artinya orang yang menjadi haknya. Kemudian tidak pernah tersentuh sinar matahari. Ya. Kemudian mereka itu kalau berjalan, mereka itu akan terdengar gemerincing perhiasan dari dari kakinya. Jadi kakinya itu gemerincing. Ini ciri bidadari juga itu. Kalau di sini kita kan tidak boleh ya pakai perhiasan di kaki. Kenapa? Karena di dunia ini itu bisa menjadi sebab fitnah juga. Ini perhiasannya di surga ya. Ada gemerincing kakinya. Kemudian dari lengannya itu ada ada gelang-gelang dan ya. Jadi juga kakinya ada mutiara di lehernya. Kemudian kakinya itu wafirilaiha, ini haura ya. Satu orang bidadari di surga. Di dua kakinya itu na'lan min dzahab. Dua sandal dari emas. Syirakuhuma min lu'lu'in. Yang tali sandalnya itu dari mutiara. Jadi sandalnya saja itu sandal yang paling mewah. Enggak ada di dunia ini sandal yang seperti itu. Yang sandalnya itu mengkilap dari emas. Belum lagi diinjak oleh orang yang oleh makhluk bidadari yang seperti itu. Jadi menyenangkan kepada ahli surga. Nah ini sekali lagi ciri-ciri dari haura atau jamaknya hur, yaitu para bidadari surga. Nah, kita di sini dilarang oleh Allah untuk berhias-hias sebagai para laki-laki, tidak boleh pakai sutra. Tapi nanti di surga sutra diperbolehkan. Di perempuan juga di sini tidak boleh memamerkan kecantikan, tapi nanti di surga dia akan dibolehkan untuk memamerkan kecantikan. Jadi apa yang dilarang di dunia akan diperbolehkan di surga. Makanya kalau kecantikannya dipamerkan terlebih dulu di dunia, dia di surga tidak ada. Jadi semua yang Allah berikan pada laki-laki dan perempuan, ketampanan dan kecantikan itu hendaknya itu ya tidak dipamerkan. Jangan
sampai dipamerkan. Supaya apa? Supaya nanti di surga ya kecantikan itu akan ditampakkan seutuhnya. Ya, mungkin hanya dalam momen tertentu orang itu diperbolehkan secara syariatnya, seperti waktu menikah, waktu walimah, yang perempuan pakai perhiasan yang sedikit lebih mewah, didandan cantik, kemudian yang laki-laki juga didandan seganteng mungkin. Ya kalau di dunia masih tergantung biayanya. Kalau biayanya banyak, kecantikannya untuk bias tata wajahnya saja mahal gitu kan. Tapi tidak ada ceritanya mantes itu tidak dirias. Makanya itu gambaran kecantikan di dunia. Tapi apa tuh yang paling cantik di dunia apa? Itu orang yang menikah itu orang manten. Tapi itu hanya sekian persen dari kecantikan di surga. Kecantikan tidak ada di surga. Makanya kalau ada orang di dunia tidak memamerkan kecantikannya biasa-biasa, Anda jangan pesimis. Mohon kepada Allah, ya Allah, karena saya di dunia sudah menahan diri untuk tidak memamerkan kecantikan saya. Tapi di surga izinkan saya memamerkan itu untuk suami saya, untuk orang yang saya cintai, untuk orang tua saya. Maka akan dipamerkan oleh Allah, akan diperlihatkan keanggunan. Jadi surga itu bab keindahan dan keanggunan. Dan itu untuk di dunia yang kita lihat penuh kekurangan ini tidak ada. Coba cari siapa artis yang paling glamor, hidupnya paling glamor, bahkan pakaiannya paling glamor. Mungkin dia ingin meniru pakaian ahli surga, tapi karena di dunia ini hukumnya adalah fana, tidak kekal dan abadi dan akan cepat musnah, ya, maka tidak akan bertahan. Kecantikan tidak akan bertahan lama, keglamorannya tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba dalam satu kesempatan terlihat penampilannya yang asli, yang tidak pakai tidak pakai maskara, tidak pakai tidak pakai perhiasan tidak pakai make up, tidak pakai make up. Kelihatan aslinya diunggah ke medsos, ternyata sama ya mukanya. Kalau baru bangun tidur ya sama dia, itulah di dunia. Makanya jangan pernah cari keindahan dan kecantikan yang sempurna di dunia, jangan. Anda mau cantik sampai jungkir balik sekali, sampai jungkir balik, mukanya mau alisnya dibuat seperti itu, matanya di ini, bulu matanya dipakai gitu, nanti malah jadi hantu. Bukannya cantik jadi hantu dari warga, bukan bidadari. Karena penampilannya menakutkan, bukannya memukau atau menawan, tapi itu kecantikan yang alami itulah. Makanya gitu, saya ingin meluruskan paham sebagian orang barat yang keliru bahwa kecantikan itu diukur dari warna kulit yang putih, dari bentuk mata seperti ini. Itu sebenarnya tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kecantikan yang sebenarnya itu nanti di surga, bukan di dunia. Makanya Anda yang punya bentuk mata seperti apa, punya bentuk mulut wajah seperti apa, punya bulu mata seperti apa, syukuri. Kan itu adalah pemberian Allah kepada kita semua di dunia. Tapi kalau Allah berkehendak, Anda jadikan ahli surga, semua itu oleh Allah diubah total menjadi pangeran dan permaisuri. Amin ya Rabbal alamin. Ingat, tapi pangeran buat permaisuri.
permaisuri buat sang pangeran. Jangan permaisuri buat selain pangeran. Saya berharap semoga saya melihat wajah-wajah di surga. Saya tadi malam itu melihat sosok ahli surga itu justru pada seorang laki-laki yang tua. Ceritanya, saya itu ketika sudah dulu mengajarnya. Tolong Mbak, saya diingatkan kalau sudah nyampe waktunya. Mohon maaf, sudah nyampe waktunya gitu. Jangan takut kalau cuma mengingatkan waktu, takut saya mengambil saat sampai untuk belajar sekolah. Begini ceritanya. Saya itu jamaah dan saya sering ketemu bapak-bapak itu. Bapak itu tua, ya sepuh sekali, tapi istiqomahnya luar biasa sholat jamaah. Di desa Randutan. Saya lihat beliau itu sepuh dan beliau itu jalannya sudah begini. Jalannya itu sudah tertatih-tatih. Dan tadi malam waktu saya ikut jamaah, saya itu mau masuk telat, saya sholat 1 rakaat. Saya nyampe langsung saya takbir sholat dan di samping saya itu bapak itu sedang kakinya itu dikunjurkan sini. Jadi dia itu sholat di masjid tapi kakinya kayak orang duduk, kakinya di sini karena sudah tidak kuat yang berdiri. Nah, begitu selesai sholat, dia salaman dengan saya. Dia itu kalau baca pikiran, dia itu pikiran sebelum sholat itu istiqomah. Saya tidak tahu apa jadi pengurus takmir masjid atau memang senang di masjid. Bapak-bapak itu selalu kalau pikiran agak pelak begitu. Jadi pikirannya itu tidak bisa pasif, ya Allah gitu kan, ya Allah gitu. Jadi kan agak pelak gitu. Terus begitu. Tapi subhanallah, saya tiap kali sholat di masjid Jami' Randutan saya itu selalu ketemu bapak itu. Nah, dari mana tidak ada acara majelis bersama masyarakat, saya sholat dulu di sana. Dan saya terenyuh waktu beliau itu bangun, baru tertatih-tatih. Dan dari jauh itu saya memandang. Saya bilang kepada santri yang menemani saya, pengurus Arumi itu dari Mas, orang kayak gini dari jauh saja sudah kelihatan dari surga. Bisa sampai lihat istiqomahnya sholat. Ini orang ini ke surga duluan daripada kayak saya. Dia sekarang tertatih-tatih di dunia, tapi di akhirat dia paling cepat nanti lari ke surga. Saya seakan-akan ada pancaran cahaya begini ke diri saya. Saya melihat Allah di surga, lalu hidup. Kenapa? Hati saya itu langsung berdetak. Saya bilang saya sehat seperti ini masih sering sholat duduk. Kenapa? Tidak tahan capek, tidak sabar capek. Orang ini walaupun jauh rumahnya mungkin jauh dari sini, dia jalan bela-belain dengan sholat jamaah. Ya Allah, ini kalau meninggal ini insya Allah. Saya bilang ke santri-santri Rumi itu yang menemani saya bilang, kalau sampai melihat ahli surga, lihat ke bawah. Jalannya tertatih-tatih, tapi lihat nanti di surga itu dia yang paling cepat. Lebih dulu mungkin dari orang-orang kayak saya ini, seandainya saya jadi takbir masuk surga. Saya ini kuat tenaga saya, punya kaki sehat, malu sama Allah. Ya Allah, seakan-akan dikit. Ingat ya, kalau kita cerita tentang surga, munculkanlah rasa ingin. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu dalam hatinya atau orang munafik mengatakan kalau ada cerita tentang surga, itu hayalan. Mana mungkin ada dunia kayak gitu, mana mungkin ada alam kayak gitu. Ingat, kalau terlihat dalam hati kita seperti itu, Anda harus istighfar karena berarti masih ada sisa-sisa kemunafikan. Kalau kita min ahli jannah, ciri-cirinya min ahli jannah, kalau dibaca ya surga, langsung pengen, langsung padu, langsung kelihatan. Bahkan itu bisa dibawa ke alam mimpi. Saya mau cerita pengalaman.